Kusuma di Narasehat, narasi kesehatan. Nah, hari ini kita berada di lapangan Jetayu dan kita bertemu dengan halo, dengan Mbak siapa ini? Dengan Mbak Zulfa. Mbak Zulfa di sini lagi ngapain ini Mbak Zul? Lagi nyantai aja sih sambil nunggu teman. Oh, nunggu teman ya. Wah, cantik sekali Mbak Zulfa. Mbak Zulfa, kita pengen tanya-tanya nih terkait kolesterol. Mbak Zulfa tahu nggak sih apa itu kolesterol? Kolesterol yang aku tahu tuh penyakit karena kebanyakan makanan yang berminyak, makanan yang berlemak-lemak gitu sih Mbak. Oke, nah kalau aku tanya nih ya, kalau kita berbicara mengenai kolesterol yang dipikirkan Mbak Zulfa itu lebih ke banyak pikiran atau karena kebanyakan gorengan? Kebanyakan gorengan gorengan ya. Iya. Kalau pikiran, tapi bisa juga nggak sih? Bisa juga ya. Nah, kita mau tanya lagi nih Mbak. Faktor resiko dari penyakit kolesterol tinggi itu apa aja sih Mbak Zul? Tahu nggak Mbak Zul? Kalau kolesterolnya lagi tinggi, maksudnya siapa aja yang berpotensi untuk kena? Oh iya. Kalau tahu mungkin dikit ya. Oke. Boleh. Mungkin yang usianya udah lanjut gitu. Terus yang nggak menjaga pola makan bisa aja kan ya. Walaupun anak-anak muda kan bisa juga kena kolesterol karena mereka nggak jaga makan mereka. Terus juga nggak olahraga mungkin, nggak aktivitas fisik. Dan satu lagi, merokok. Oke pemirsa, jadi bukan narasumber nih, tapi orang yang kita temui secara random ternyata udah pinter juga ya. Ini dapat ilmu dari mana ini Mbak Zul kalau boleh tahu ya? Kayaknya sering-sering literasi nih kayaknya nih, bau-bau udah oke banget gitu ya. Udah cocok nih kita hadirin di Batik TV nih mungkin ya pemirsa ya. Nah Mbak Zul, hari ini kita kedatangan narasumber spesial yang tentunya akan membahas, tadi kan Mbak Zul sudah tahu ya, makanan lemak itu bisa mengakibatkan kolesterol tinggi ya. Nah nanti narasumber ini akan menyebutkan apa saja makanan yang mengandung lemak tinggi, kemudian yang menyebabkan kolesterol tinggi, dan juga aktivitas apa saja sih yang bisa membantu menurunkan kolesterol tinggi. Mbak Zulfa pengen tahu? Pengen tahu? Pengen dong. Oke. Kita hadap ke kamera bareng-bareng, bilang kasih tahu dong sambil tunjuk. Oke, Mbak Zul? 1, 2, 3. Kasih tahu dong. Kolesterol adalah lipid atau senyawa lemak yang beredar dalam pembuluh darah. Sebagian besar lemak diproduksi di dalam hati dan sebagian besar lainnya dari makanan. Untuk jenis kolesterol ada dua macam, yaitu LDL atau low density lipoprotein dan HDL atau high density lipoprotein. Untuk LDL sering dikatakan sebagai kolesterol jahat karena kolesterol ini menempel pada dinding pembuluh darah sehingga bisa menyebabkan terjadinya plak. Sedangkan untuk HDL sering disebut kolesterol baik karena jenis ini akan melindungi pembuluh darah dari terbentuknya plak. Kalau HDL tinggi di dalam tubuh itu akan melindungi dari terjadinya plak, jadi malah berguna bagi tubuh gitu. Seseorang dikatakan kolesterol tinggi apabila setelah dilakukan pemeriksaan darah vena didapatkan hasil untuk kolesterol total nilainya dikatakan tinggi bila lebih dari sama dengan 240. Kemudian untuk kadar yang diinginkan atau kadar optimalnya dari kolesterol total yaitu kurang dari 200. Sedangkan untuk kadar kolesterol LDL dikatakan tinggi apabila nilainya lebih dari 160. Dan untuk kadar yang diinginkan atau kadar optimal yaitu nilainya kurang dari 100. Kemudian untuk kadar kolesterol HDL dikatakan tinggi apabila nilainya lebih dari sama dengan 60 dan dikatakan rendah apabila nilainya kurang dari 40. Oh ya, gaya hidup modern yang mempengaruhi kadar kolesterol seseorang itu seperti kurangnya olahraga, kemudian merokok, kemudian mungkin makan makanan yang
cepat saji, junk food ya, atau makanan gorengan atau produk olahan kue, biskuit, seperti itu. Untuk faktor risiko terjadinya kolesterol tinggi itu ada beberapa macam ya. Seperti pada yang pertama yaitu usia, untuk laki-laki lebih dari 45 tahun. Kemudian pada wanita usia lebih dari 55 tahun. Kemudian faktor risiko yang kedua yaitu ada riwayat penyakit jantung koroner dini di keluarga, yaitu pada ayah itu usia kurang dari 55 tahun dan pada ibu kurang dari 65 tahun. Kemudian yang ketiga yaitu ada penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi, yaitu tekanan darah lebih dari 140/90 atau ada riwayat konsumsi antihipertensi. Kemudian yang selanjutnya adalah perokok aktif dan yang terakhir yaitu kadar HDL yang rendah, yaitu kurang dari 40. Iya, karena hipertensi itu kan kelainan pada baik tekanan maupun pembuluh darah ya, jadi berkaitan. Kalau kolesterol tadi kan beredar dalam pembuluh darah, sedangkan hipertensi itu tekanan di pembuluh darah, jadi saling berkaitan. Jadi sebenarnya kolesterol tinggi itu tidak bergejala karena dia ada di dalam pembuluh darah, sehingga karena tidak bergejala sering nih diabaikan sama orang-orang, jadi tidak membuat mereka memeriksakan diri ke dokter, seperti itu. Seseorang dengan kolesterol tinggi tidak merasakan gejala apapun karena letak kolesterol itu di dalam pembuluh darah. Jadi dia akan bergejala apabila makin lama makin mengendap dan terjadinya plak. Kemudian plak itu akan menyumbat aliran darah baik ke jantung maupun ke otak, seperti itu. Kembali lagi bersama Narasehat ya, kita masih berada di lapangan Jatayu karena memang ini kondisinya ramai dan juga cukup cerah, secerah jeng-jeng, secerah. Ibu siapa ini, Bu? Novi. Oh, Kak Novi ya, masih muda jadi kita panggilnya Kak aja, Kak Novi. Kak Novi nih guru ya? Iya. Guru matematika. Guru matematika dari SMP 9. Oh, SMP, Masya Allah. Kak siapa Kak tadi, Kak? Novi. Kak Novi. Oke, Kak Novi. Hari ini sedang mengantar muridnya kemana, Kak? Ke Museum Batik. Ke museum sedang melihat-lihat P5, kegiatan P5. Oke. Tadi kayaknya dia lihat nih ya, Kak Novi bawa jajan-jajan apa ini, Kak Novi? Oh, ini ada es teh sama apa sih, jajanan Batagor. Oh, jajanan Batagor. Oke, nah hari ini kita sedang membahas mengenai kolesterol, Kak Novi. Kak Novi tahu nggak sih kolesterol itu apa? Kolesterol itu kayaknya salah satu penyakit yang berhubungan karena penyebabnya misal gorengan gitu ya. Oke, tahu ya berarti ya. Apalagi Kak Novi? Apalagi ya? Biasanya yang kena itu siapa sih, Kak Nov? Ya itu yang biasanya mengkonsumsi gorengan-gorengan. Jadi tua, muda, anak kecil nggak mandang usia gitu ya. Oke, Kak Novi. Nah, Kak Novi ya, kita hari ini sedang membahas mengenai kolesterol ya. Tentunya makanan apa saja yang perlu kita hindari agar kita tidak terkena kolesterol, kemudian aktivitas apa, kemudian seperti apa sih kolesterol yang berada di tubuh kita gitu ya, sehingga bisa mengakibatkan stroke, bisa Kak, terus serangan jantung. Kak Novi tahu itu nggak perihal itu, kalau ternyata kolesterol tinggi itu bisa meningkatkan stroke dan juga serangan jantung? Iya, mungkin karena juga santan-santan kayak gitu.
Terus bisa menyebabkan stroke itu karena darah tinggi juga ya. Ya betul. Nah mungkin boleh dong Kak Novi, kita mau tanya lagi nih, makanan yang perlu dihindari itu apa aja sih Kak selain tadi gorengan? Santan. Oke. Terus yang manis-manis mungkin ya. Terus sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalkan dikonsumsi dalam yang porsi sedikit. Terus juga diimbangi dengan olahraga. Oke, Kak Novi pernah nggak ngerasa punya kolesterol gitu? Terus dicek ternyata kolesterol beneran? Nggak pernah sih. Alhamdulillah Kak ya, berarti ya Kak Novi masih mengonsumsi makanan yang sesuai dengan takaran gitu, jadi nggak berlebih gitu ya Kak Novi. Nah hari ini kita kedatangan narasumber Kak Novi yang tentunya akan membahas bagaimana cara menghindari kolesterol tinggi. Makanan apa saja yang dikonsumsi biar kita tetap sehat dan juga aktivitas apa saja. Kak Novi pengen tahu penjelasan secara detail dari narasumber kita hari. Boleh. Oke, mau ya? Oke, kita hadap ke kamera bareng-bareng bilang kasih tahu dong gitu ya. Sambil ditunjuk. 1, 2, 3. Kasih tahu dong. Akibat jika kolesterol darah tetap tinggi, yaitu kolesterol yang berlebihan dalam pembuluh darah akan mengendap, kemudian akan menghambat aliran darah pada jantung dan otak. Dengan kata lain, kolesterol tinggi beresiko untuk seseorang untuk terkena penyumbatan arteri atau aterosklerosis. Penyumbatan pada pembuluh darah otak itu menyebabkan stroke, dan penyumbatan pada pembuluh darah jantung menyebabkan serangan jantung. Cara mengatur pola makan agar terhindar dari kolesterol tinggi, yaitu ada tipsnya nih, ada beberapa, yaitu batasi konsumsi daging merah, yaitu cukup 2 kali dalam seminggu, paling banyak 50 mg. Kemudian makan ikan sebagai pengganti. Kemudian konsumsi kuning telur maksimal 2 kali dalam seminggu. Kemudian perbanyak makan sayur-sayuran dan buah-buahan, dan mengganti memasak dengan lebih banyak merebus. Saya akan memberikan saran kepada pasien saya, yaitu jadi terapi untuk kolesterol tinggi kan ada 2 ya pengelolaannya, bisa dengan terapi non farmakologis dan terapi farmakologis. Terapi non farmakologis ada beberapa. Yang pertama yaitu dengan melakukan aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisik yang disarankan yaitu sebanyak kira-kira 30 menit dengan intensitas sedang sebanyak 4-6 kali per minggu. Untuk aktivitas fisik yang disarankan yaitu dengan bersepeda statis, berjalan cepat, atau berenang. Kemudian yang kedua yaitu dengan terapi nutrisi medis, yaitu pada orang dewasa disarankan untuk melakukan diet rendah kalori, yaitu dengan cara konsumsi buah-buahan atau sayur-sayuran lebih dari 5 porsi per hari, kemudian biji-bijian lebih dari 6 porsi per hari, kemudian makan ikan, kemudian daging rendah lemak. Kemudian untuk asupan lemak trans, lemak jenuh, dan kolesterol harus dibatasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu dengan berhenti merokok. Jadi merokok itu merupakan faktor risiko tinggi terutama pada penyakit jantung dan penyakit stroke. Jadi merokok itu akan mempercepat terbentuknya plak pada koroner. Merokok juga bisa membuat ruptur plak sehingga sangat berbahaya pada orang dengan aterosklerosis yang luas. Kalau untuk, tadi saya lupa menyebutkan untuk terapi farmakologisnya ya. Jadi selain terapi non farmakologis, untuk pengelolaan kolesterol juga dengan melakukan terapi farmakologis, yaitu dengan obat-obatan. Jadi karena kolesterol itu tidak bergejala, jadi sering ya diabaikan sama orang-orang. Jadi tidak ada keluhan, jadi tidak memeriksakan diri ke dokter. Jadi
kita mungkin perlu menyarankan untuk rutin check up ya, paling nggak 6 bulan sekali untuk mengetahui kadar kolesterol kita. Dan apabila nanti kriterianya tinggi, bisa dilakukan pengobatan. Kita kembali bersama Darah Sehat ya, masih setia, kita masih berada di lapangan Jetayu juga karena ini ramai kondisinya pemirsa, dan kita bertemu dengan Kak siapa Kak? Kak Hanida. Kak Hanida, Kak Ya. Hanida ini kalau saya lihat guru Kak ya? Ya. Oke, guru agama. Guru agama, Masya Allah. Assalamualaikum Ibu Ya, Guru. Waalaikumsalam. Oke Ibu Guru, hari ini kita membahas mengenai kolesterol. Bu Guru tahu nggak sih apa itu kolesterol? Menurut saya zat kimia seperti lemak yang ditemukan dalam tubuh. Oh gitu. Kak Novi pernah nggak sih? Kak Novi. Kak Novi, Kak siapa kata tidak? Hanida. Kak Hanida, oke Kak Hanida pernah nggak sih merasakan gejala kolesterol ya? Barangkali ternyata setelah dicek, oh iya kolesterol beneran kayak Ya. gitu. Pernah? Enggak pernah Nggak sih. pernah. Kalau dari Ya. keluarga ada Kak? Pernah? Ada adik saya. Adik. Umur berapa itu Kak? Masih muda, cuman mungkin sering makan daging ya. Oh Ya. gitu. Itu Masih gejala. Masih gejala. Gejalanya Iya. apa itu Kak? Ya sering pusing, sering itu lemes badannya. Oh, dan ternyata setelah dicek itu Ya, kolesterol. kolesterol. Dan penyebabnya karena makan apa Kak? Karena mungkin sering makan daging. Oke. Terus apalagi? Kalau dilihat dari Bersatan mungkin ya. Oke, kalau dilihat dari aktivitas fisik adiknya Ya. Kak Hanida itu seperti apa Kak? Apakah dia makan-makan terus nggak olahraga ya, tidur-tiduran aja kayak gitu apa gimana? Coba Mungkin diceritain dong Kak. kurang olahraga juga, terus pola makannya juga tidak dijaga karena kerjanya juga di NTT. Oh, itu Iya. umur berapa Kak? Masih muda, 20 berapa itu. Waduh, jadi gitu ya pemirsa ya, kalau kita tidak menjaga kesehatan tubuh kita, tidak mengkonsumsi makanan secara sehat, umur berapapun, jadi penyakit itu nggak memandang usia Iya, gitu ya nggak Kak Hanida ya, memandang mau usia. tua, muda. Karena kalau kita tidak menjaga kesehatan ya kita akan terkena resiko penyakit dan salah satunya ada kolesterol. Nah Kak Hanida, kita hari ini kedatangan narasumber spesial yang tentunya akan membahas ya dan memberikan tips untuk kita muda-mudi gitu ya agar nanti tuanya nggak kena kolesterol Kak Hanida. Nah Kak Hanida pengen tahu nggak penjelasan secara detailnya? Ya, pengen. Pengen tahu ya? Pengen tahu? Iya. Oke, kita hadap ke kamera bareng-bareng bilang kasih tahu dong sambil tunjuk ya. Iya. Oke, 1, 2, 3. Kasih tahu dong. Makanan yang mengandung lemak jenuh dan lemak trans. Jadi yang lemak jenuh dan lemak trans itu harus dihindari ya, seperti daging merah, kemudian produk olahan susu seperti keju, mentega, susu tinggi lemak, kemudian makanan olahan seperti biskuit, kue, kemudian makanan ringan, makanan yang digoreng. Makanan berlemak terutama tadi ya seperti yang lemak jenuh dan lemak trans, itu memang harus dihindari oleh penderita kolesterol ya, karena makanan-makanan tersebut bisa itu meningkatkan kolesterol dalam tubuh seperti itu Mbak. Untuk makanan yang mengandung kolesterol sangat tinggi yaitu seperti kuning telur, kemudian telur puyuh, kemudian otak sapi. Pengaturan makan yang disarankan yaitu dengan yang pertama, konsumsi daging merah maksimal 2 kali dalam setiap minggu, paling banyak 50 mg. Kemudian yang kedua, konsumsi kuning telur maksimal 2 kali tiap minggu. Kemudian mengganti memasak dengan merebus, maksudnya perbanyak memasak dengan merebus.
Untuk gambaran makanan pada penderita kolesterol dalam sehari, misalnya ganti makanan yang biasa digoreng dengan direbus gitu ya. Misalnya biasanya mungkin nasi goreng, jadi itu diganti dengan makan nasi merah seperti itu. Kemudian yang biasanya lauknya digoreng diganti dengan dipanggang atau direbus. Kemudian mungkin bisa diganti dengan makanan sereal atau seperti gandum seperti itu. Kemudian perbanyak buah, sayur seperti itu. Oh gitu, nggih. Rencana menu mungkin pagi hari kita bisa makan mungkin roti gandum ya. Kemudian mungkin setelah itu sekitar jam 10 untuk snack bisa diganti dengan buah-buahan seperti itu. Kemudian siang hari kita makan nasi putih, kemudian bisa dengan sayur, kemudian lauknya mungkin bisa dada ayam putih seperti itu ya, yang tidak usah digoreng, mungkin seperti dipanggang seperti itu. Kemudian sore harinya bisa nasi putih, sayur, kemudian bisa ikan seperti itu. Untuk yang lebih efektifnya memang itu harus kombinasi ya. Jadi pengelolaan kolesterol tinggi itu kombinasi antara terapi farmakologis dan non farmakologis itu. Jadi tadi seperti misalnya kolesterolnya masuk dalam kriteria nilai tinggi, seperti misalnya kolesterol total di atas 240, kemudian LDL-nya di atas 160, itu membutuhkan pengobatan farmakologis disertai dengan non farmakologis itu. Jadi kombinasi. Untuk pemirsa Batik TV, untuk kita menghindari kolesterol tinggi, jadi kita harus menerapkan pola hidup sehat ya. Pola hidup sehat yaitu dengan makan makanan yang sehat, kemudian rutin berolahraga, dan hindari merokok.